Salam Kalujengan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Rese 129 dalam bentuk voice pada saat ini memakai tema skala prioritas iman. Diambilkan dari bacaan kudus Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan 42 yang demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Sungguh berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kadangkala kita sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan mana keinginan. Maka seringkali kita bisa mendengar, kalau saya berceloteh bersama dengan jemaat di Jatimulyo, iso tuku tas, ora iso tuku beras. Maksudnya bisa membeli tas tetapi tidak bisa beli beras. Mengapa? Ya karena memang sulit membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Dikiranya tas yang paling butuh, padahal sesungguhnya beras. Bisa beli tas tapi malah gak bisa beli beras. Saudara yang terkasih, itu hanya celotehan saja. Namun sesungguhnya mengapa kita sulit membedakan? Ya karena semuanya kita lihat sebagai sesuatu yang utama. John Naisbitt dalam bukunya Megatrends 2000 mengusulkan sebuah prinsip begini. First thing first. Mengutamakan yang paling utama di antara yang utama. Ya seperti tadi. Sesungguhnya tas itu ya penting, beras ya penting, sepatu penting, cincin penting. Semuanya penting, tapi dari semua yang terpenting itu, mana yang paling penting? Nah, maka kita akan melihat satu konteks. Misal, beras punya banyak, sepatu punya banyak, cincin punya banyak, tetapi bajunya tinggal satu, sobek pula. Mana yang akan dibeli untuk kali pertama yang dianggap penting? Ya baju dong, bukan beras. Beda dengan contoh saya pertama, iso tuku tas, iso tuku beras. Nah artinya ada titik penting yang kita ketahui bersama, lalu kita buat sebagai skala prioritas. Titik pentingnya adalah apa yang menjadi dorongan terbesar hati kita karena melihat sesuatu yang memang yang dibutuhkan dalam hidup kita, yang menjadi penentu atas pilihan prioritas yang kita buat. Nah, ini menjadi penting untuk kita hayati bersama. Saudaraku, demikian pula keputusan yang diambil oleh Maria dan Marta.
Mari kita perhatikan ayat 39 maupun ayat 40. Di sana diberikan suatu kesaksian. Maria memilih untuk mengambil keputusan memprioritaskan diri, duduk dan mendengar dengan khidmat dekat kaki Kristus, seolah tak ingin melewatkan satu kata pun dari segala sesuatu yang disampaikan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani Yesus. Mungkin ia bermaksud menjadi tuan rumah yang baik, yang menyajikan makanan untuk para tamunya. Saking sibuknya, ia mengeluh pada Tuhan. Mengeluh karena Maria membiarkan dirinya bekerja sendiri. Maria tidak membantunya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini sebetulnya sedikit lucu gitu ya. Maria menurut Marta membuat kesalahan, tetapi ternyata Marta mengeluhnya kepada Tuhan, tidak kepada Maria. Nah, tampaknya kita juga seperti itu ya. Marahnya karena apa, tapi semua orang di rumah dimarahin. Marah karena peristiwa di kantor, anak istri dimarahin di rumah, atau suami anak dimarahin di rumah gara-gara peristiwa di kantor. Yang salah siapa, yang dimarahi siapa? Hati-hati, terkadang kita juga mirip seperti Marta, yang menurutnya keliru adalah Maria, tetapi mengeluhnya bahkan menegurnya kepada Kristus. Tuhan, tidakkah engkau melihat gitu ya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tidakkah engkau peduli? Suruhlah dia membantu aku, kata Marta kepada Yesus. Baik, lalu apa jawab Tuhan? Kita tahu jawabannya. Tuhan memberikan jawaban, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, mari sekarang kita golongkan Maria dan Marta. Maria sibuk menghayati pelayanan Yesus, sedangkan Marta sibuk melayani makan Yesus dan rombongan. Saya ulangi ya. Maria sibuk menghayati pelayanan Yesus. Yesus memberikan firman dan Maria sibuk menghayati pelayanannya. Sedangkan Marta sibuk melayani, menyiapkan makanan untuk Yesus dan rombongan. Menurut Bapak, Ibu, Saudara, semuanya mana yang baik untuk diprioritaskan? Seperti Maria atau Marta? Seperti Marta atau seperti Maria? Sibuk menghayati pelayanan Yesus atau sibuk melayani makanan untuk Yesus dan rombongan? Saudaraku, tampaknya semuanya penting. Betul? Semuanya tampak penting. Ya, menghayati pelayanan Yesus seperti Maria penting, melayani Yesus dalam hal makanan dan rombongan juga penting. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita ingat, yang pertama dan utama adalah mestinya sibuk menghayati pelayanan Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa melayani orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa melayani Yesus jika kita tidak mengerti tentang arti dari pelayanan Yesus? Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghayati pelayanan Yesus. Merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Firman-firman-Nya menunjukkan apa dalam hidup kita. Sesudah itu baru kita bisa melayani yang lain. Lagi pula, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta tidak untuk pesta makan,
melainkan memang khusus untuk memberitakan tentang bagaimana Yesus hadir di dunia ini. Nah, sesungguhnya prioritas pelayanan adalah, catat ini saudaraku, prioritas pelayanan adalah mengerti dan menghayati pelayanan Kristus di dunia ini. Jika Anda majelis gereja, sudahkah mengerti pelayanan Kristus yang kemudian akan kita layankan kepada orang lain? Atau jangan-jangan kita terburu-buru tahu-tahu ingin melayani Yesus, tetapi sebetulnya tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Penghayatan atas pelayanan Kristus pada kita, pada dunia itu penting untuk kita mengerti. Gampangnya begini loh Bapak Ibu, Tuhan itu mau apa toh terhadap hidup kita. Setelah itu baru kita melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Wah, kita harus memberi makan kepada Tuhan. Perlukah Tuhan terkait dengan makanan itu? Bukankah Tuhan berkata, bersabda pula, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Jadi, tidak sekedar hal-hal fisik, hal-hal yang kelihatan, tetapi lebih prioritas tentang apa toh makna kasih yang Tuhan berikan pada kita, lalu kita mengasihi yang lain. Maka dalam hal prioritas ini, kita harus mengerti dan menghayati pelayanan Kristus di dunia ini. Nah, maka kita harus berhati-hati. Ada hal yang harus kita refleksikan, yaitu kesalahan atas kesibukan pelayanan. Apa maksudnya? Saudaraku, melayani itu baik, tetapi tenggelam dalam kesibukan pelayanan tanpa disertai pengertian akan firman adalah kesia-siaan. Contoh, seorang organis ketika mengiringi suatu ibadah, begitu khotbah malah keluar. Saat khotbah malah keluar. Nah, apa terjadi? Ya dia melayani tetapi dia tidak mengerti tentang firman. Atau sibuk melayani sebagai multimedia, tetapi sibuk melayani saja, tapi tidak mendengarkan firman dengan benar. Seorang majelis sibuk melayani ke sana ke sini, tetapi tidak mendengarkan firman, sehingga hambar, sia-sia. Hati-hati, melayani itu baik, tetapi tenggelam dalam kesibukan pelayanan tanpa disertai pengertian akan firman adalah sia-sia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa kesibukan melayani Tuhan bukan alasan untuk tidak punya waktu merenungkan firman Tuhan. Pertama yang harus kita utamakan, kita prioritaskan adalah milikilah waktu merenungkan firman Tuhan. Setelah itu Anda akan tahu apa yang Anda akan lakukan untuk pelayanan kepada Tuhan, yaitu kepada saudara yang paling hina itu. Saudaraku, mari melayani Tuhan dalam prioritas iman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas kasih-Mu. Kami memuji nama-Mu karena saat ini Tuhan memberkati kami dengan firman, dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir memberikan kasih sehingga kami dimampukan tak hanya mendengar firman, namun melakukannya. Izinkan kami melanjutkan hidup ya Bapa dalam peran serta Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kawilujengan.